Saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini, kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian dari seorang murtadin. Ya, beliau ini seorang pengacara, lahir dari keluarga muslim, dididik dalam agama Islam yang sangat baik sampai beliau menikah, beliau ini masih seorang muslim. Tetapi pada akhirnya beliau menemukan jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dia memutuskan untuk murtad meninggalkan Islam. Mari bersama-sama kita mendengarkan kesaksiannya dalam video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Indri Hapsari. Saya umur 42 tahun. Anak saya 5, laki-laki semua. Cucu saya 1, perempuan. Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri. Saya advokat di Malang. Saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan. Saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, oh Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya tetap sholat aja. Sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia. Karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa gitu. Saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik. Saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah, nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kok sampai digitukan gitu kadang-kadang. Tapi ya saya terima aja. Sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya. Dan saya yang ngambil satu-satu, dan itu nyata. Kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini, di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai Berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini, kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah saya minta, kenapa saya gak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus?
Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua. Karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu saya pakai rukuh, saya pakai mukenah itu, saya selesai sholat. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuman bangun terus, ini suaranya siapa tadi ya gitu. Saya nggak tahu itu suara siapa, saya nggak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya nggak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya tidur, ketiduran. Kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya. Itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya yang ketiga, saya mendengar hal yang sama. Di hari Minggu pagi, saya lari ke gereja mana aja yang buka pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Saya ikuti Yesus dan gembala itu bilang, sudah mantapkan hatimu dulu karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. Pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah, ganteng, baik, dia gak pernah marah-marah ke saya, setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian saat 4 tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak laki-laki di tahun 2002. Tahun 2002. Saya dikasih anak pertama laki-laki dari dia. Namanya Boas. Umur 3 tahun saya dicobai lagi sama Tuhan. Saya dicobainya, anak saya kena sakit hisprung. Hisprung itu adalah penyakit bawaan dari lahir, yang anak itu tidak punya rasa untuk mules, kebelet pup itu tidak ada. Akhirnya dia harus di bypass di sini umur 3 tahun itu selama 7 bulan. Saya imani terus, iya ini ikut salib berat. Mertua saya baik-baik sekali. Akhirnya 7 bulan di bypass, dia operasi besar itu selama 11 jam, operasinya 4 kali, puji Tuhan sukses operasinya. Lutut saya ini sampai sakit Bu Pendeta, karena saya berlutut terus, Tuhan ampuni saya, ayo jangan saya dicobai terus, saya capek. Dari awal saya udah bilang saya capek. Tapi Tuhan tidak berhenti. Cuman saya dikasih kelegaan ketika anak saya operasi keempat itu dia umur 4 tahun. Saya dikasih kelegaan dari 7 orang yang bareng operasi anak saya, hanya anak saya yang berhasil. Puji Tuhan. Kalau dokternya ketemu Boas sekarang itu mesti dipeluk sama bilang, kamu anak hebat gitu. Puji Tuhan, saya senang sekali dan saya berterima kasih sama Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari ibu ini, ya. Bagaimana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Padahal yang kita dengarkan ya, beliau dulu ini lahir dari keluarga muslim yang sangat taat, ya, dididik dalam budaya Islam yang luar biasa sejak kecil sampai besar, bahkan sampai menikah. Beliau ini adalah seorang muslim yang sangat baik.
Ya, teman-teman bisa dengarkan sendiri cerita ibu ini dalam kesaksiannya tadi. Dan ketika dia memutuskan untuk percaya kepada Kristus, teman-teman, ini bukanlah sebuah keputusan yang mudah gitu ya. Ini keputusan besar yang diambil oleh ibu di dalam kehidupannya ya. Keputusan yang tidak mudah, mempertaruhkan banyak hal ya, mempertaruhkan eee, kehidupannya sendiri, mempertaruhkan pekerjaan, mempertaruhkan keluarga, bahkan paling penting adalah mempertaruhkan nyawa. Hal-hal besar itu dipertaruhkan ketika dia memilih untuk eee, murtad dari Islam dan percaya kepada Yesus Kristus. Keputusan seperti ini kan tidak semua orang bisa ya untuk mengambil keputusan sebesar ini dan sehebat ini. Tidak semua orang bisa melakukannya, teman-teman ya. Hanya orang-orang tertentu yang memang dikaruniai oleh Tuhan keberanian, bahkan dikaruniai oleh Tuhan eee, kepintaran, kecerdasan untuk mengambil keputusan ini ya. Mereka itu tidak peduli lagi akan kehidupannya, mereka nggak peduli lagi akan pekerjaannya, mereka tidak peduli lagi bagaimana tanggapan keluarga. Karena mereka tahu keputusan yang mereka ambil itu adalah keputusan yang paling tepat dan paling benar, ya. Itu keputusan yang eee, sempurna gitulah di dalam kehidupan ini ya. Dan luar biasanya ibu ini bisa melewati semua persoalan yang terjadi ya. Eee, Teman-teman sekalian, seperti saya kata, kenapa saya mengatakan ini keputusan yang luar biasa? Banyak orang yang memilih untuk menjadi pengikut Kristus, hidupnya itu berakhir sungguh sangat tragis ya. Ada yang kemudian harus masuk penjara gitu ya, ada yang kemudian harus mengakhiri kehidupannya, ada yang kemudian diusir dari keluarganya, ada kemudian yang eee, tidak lagi bersama keluarga, dan itulah sebabnya saya katakan ini adalah keputusan yang besar ya, dan tidak semua orang berani untuk mengambil keputusan yang seperti ini. Teman-teman sekalian, zona nyaman itu adalah keinginan hampir semua orang, tetapi hanya orang-orang tertentu yang berani keluar dari zona nyaman untuk menemukan tantangan baru dalam kehidupannya. Itu realita yang terjadi, hanya sedikit. Tetapi pilihan untuk mengikut Kristus itu bukan hanya sekedar mencari tantangan baru di dalam kehidupan ini, tidak, teman-teman. Memilih untuk percaya kepada Kristus itu adalah sebuah keputusan yang berdampak juga pada kehidupan yang akan datang, gitu ya. Jadi, kehidupan yang sekarang ini kan, semua orang yang beragama, khususnya yang mengaku mewarisi agama samawi itu kan percaya bahwa kehidupan ini kan tidak hanya sekedar kehidupan yang dijalani di dunia ini ya, tetapi juga berhubungan erat dengan kehidupan yang akan datang gitu ya. Dan dalam kekristenan sendiri percaya bahwa kehidupan yang akan datang itu ada dua gitu, yakni kalau bukan di surga ya di neraka gitu ya. Dan untuk memasuki dua jenis kehidupan yang akan datang itu ditentukan oleh bagaimana kita hidup di dunia ini hari ini gitu ya. Jadi kira-kira misalkan umur kita 60 tahun misalkan ya, ya 60 tahun di dunia ini itu adalah faktor penentu bagaimana kita memasuki kehidupan yang akan datang, entah itu di surga atau itu di neraka. Ya, jadi kehidupan di dunia ini yang menentukan. Nah, yang dilakukan oleh ibu ini adalah keputusan yang benar, di mana dia telah memilih untuk menentukan kehidupan di dunia ini yang berdampak pada kehidupan yang akan datang. Dan di dalam doktrin kekristenan atau keyakinan iman Kristen, percaya kepada Yesus Kristus adalah sebuah keputusan yang besar, di mana kita sudah dijamin akan memperoleh kehidupan yang kekal atau keselamatan yang artinya di surga gitu loh, ya, keselamatan yang kekal. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan yang terang-terangan menolak Yesus Kristus, apalagi seperti Ustadz Suma, Yahya Waluni, Kainama gitu ya, yang sudah jelas-jelas dulu masih Kristen dan sekarang meninggalkan kekristenan, ya itu sudah jelas di dalam keyakinan iman Kristen, mereka memperoleh hidup yang kekal juga, tetapi berada di neraka, itu teman-teman. Nah,
Apakah ini adalah perkataan saya sendiri? Tidak. Itu telah tercatat di dalam Alkitab dan semua jelas gitu. Banyak orang bertanya, apakah memang benar ketika percaya kepada Kristus lalu kita mendapatkan hidup yang kekal? Wah, jelas teman-teman ya. Yohanes 3:16 itu mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas ayat itu. Nah, orang yang percaya kepada Kristus itu sudah pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu jelas teman-teman. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian orang-orang Islam itu akan percaya khususnya seperti Suma dan sebagainya? Mereka nggak percaya teman-teman. Bahkan mereka mengolok-ngolok, memutarbalikkan fakta, itu memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci. Itu kerjaan mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu dalam kekristenan bagaimana pandangannya? Ya jelas mereka itu akan memperoleh ganjarannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya berikut, apakah mereka mengetahui kebenaran? Mereka tahu apa yang dipahami oleh orang Kristen sebenarnya, tetapi mereka memilih untuk memutarbalikkan itu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita sangat bersyukur ya. Ibu ini akhirnya memilih jalan yang benar, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini pilihan yang luar biasa. Dan kita berdoa untuk keluarganya juga, entah itu bapak, ibunya, keluarga besarnya yang masih muslim semua. Kita berdoa lewat ibu ini bisa jadi mereka pun juga bisa percaya kepada Yesus Kristus, dijamah hatinya oleh Tuhan. Mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam kehidupan mereka. Ya, sebab apa? Teman-teman sekalian, hidup kita di dunia ini kan cuma sebentar aja gitu ya. Banyak orang yang bilang hidup kita yang sebentar ini kan bagaimana kita bisa memperoleh surga. Banyak yang bilang kita berbuat baiklah, kita beramal, bersoleh dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah dalam satu hari itu berapa sih kebaikan yang kita buat dibandingkan kesalahan kita? Kalau kita hitung-hitung ya jauh lebih banyak kesalahan kita dibandingkan kebaikan kita teman-teman. Itu jelas gitu loh. Kesalahan kita jauh lebih banyak. Ya, dosa-dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan kita. Lalu buat apa kita mengharapkan kebaikan kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal? Itu kan sama dengan kita sedang menjaring angin gitu loh. Nah, hidup kita ini kan cuma 60 tahun, paling banter lah. Lebih daripada itu kan paling nggak akan sakit-sakit, apalagi kalau nggak olahraga gitu kan. Udah pasti sakit-sakitan lah, apa segala macam. Jadi kesempatan yang ada ini, yang Tuhan berikan ini, mari kita manfaatkan ya. Kita hanya punya waktu 60 tahun, selebihnya sakit-sakitan. Selebihnya itu ya, keputusan itu di tangan kita teman-teman. Ya, kita mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita atau bagaimana? Ya. Dan saya mau jelaskan kepada teman-teman bahwa Efesus 2:8-9 menjelaskan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Ya, itu kasih karunia. Jangan ada yang menyombongkan diri. Wow, luar biasa ayat itu teman-teman. Teman-teman bisa membaca sendiri Efesus 2:8-9. Secara jelas tegas firman Tuhan itu mengingatkan bahwa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis, diberikan secara free ya. Dan tugas kita adalah percaya. Percaya saja. Wow. Adakah di antara kita yang mau percaya kepada Kristus? Mau dosanya diampuni? Teman-teman putuskan hari ini. Jangan kemudian kita sombong gitu ya, merasa wah ini nggak benar dan sebagainya. Ya kalian paling rugi sih. Tapi kalau kalian memang betul-betul mau belajar teman-teman, kalian akan menemukan kebenaran dalam Yesus Kristus ya. Kalian kalau sungguh-sungguh belajar, kalian akan menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke teman-teman, ya demikianlah video ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti akan diselamatkan. Itu pesan saya hari ini ya. Semoga kita tetap semangat dalam Tuhan. Kita doakan ibu ini yang sudah murtad supaya terus berjuang di dalam Tuhan, menghadapi banyak tantangan. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi orang yang boleh mendengarkan video ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.